Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Titan Zaskia. Di sini aku akan bercerita tentang Daulah Turki Utsmani. Oh ya, panggil aja aku Titan. Di Daulah Turki Utsmani ini aku akan membahas tentang latar belakangnya, sistem periodisasinya, perkembangan dan peradabannya, strategi kebijakan pemerintahannya, dan faktor kehancurannya. Oke, sebelum lanjut silahkan kalian mengambil makanan ringan dan minuman agar tidak bosan sambil makan ya teman-teman. Dan jangan lupa kalian mengambil alat belajar kalian. Oke, kita lanjut yang ke pertama. Latar belakang berdirinya Daulah Turki Utsmani. Daulah Utsmani berasal dari salah satu suku di Turki Barat, yaitu suku Kayi. Pada waktu itu dipimpin oleh Sulaiman Shah. Pada waktu itu juga Genghis Khan melakukan agresi di wilayah Turkistan yang didiami oleh suku Kayi. Sehingga Sulaiman Shah meminta perlindungan dari pemimpin Transoksania yang bernama Jalaluddin Mungurbidi bin Khawarizmi. Namun akhirnya Transoksania pun dikuasai oleh tentara Mongol. Selanjutnya Sulaiman Shah memimpin anggotanya pergi ke Kurdistan dan Azerbaijan. Namun saat menyeberangi sungai Euphrates, Sulaiman Shah terbawa arus banjir yang sangat besar sehingga meninggal dunia. Sulaiman Shah meninggalkan 4 orang putranya, yaitu Sangkurtakin, Togday, dan Ertugrul dan Dandan. Pada saat Sulaiman Shah meninggal dunia, keluarganya terpecah menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama menginginkan kembali ke daerah asal yang dipimpin oleh Sangkurtakin dan Togday. Kelompok yang kedua ingin melanjutkan ekspedisinya ke Asia Kecil bersama Ertugrul dan Dandan. Ketika terjadi pertempuran antara Sultan Alauddin I dari Bani Seljuk Rum dengan Kekaisaran Bizantium Romawi Timur, maka Ertugrul dan pasukannya membantu pasukan Sultan Alauddin I hingga mencapai kemenangan. Diberilah pasukan Ertugrul dan pengikutnya daerah pegunungan Armenia dan lembah Saguta sebagai hadiah. Tidak hanya itu, Ertugrul dan pasukannya diutus oleh Sultan Alauddin I untuk menaklukkan beberapa daerah lainnya. Sehingga Ertugrul diberi gelar Sultan Oki dan pasukannya sendiri diberi gelar Padishah Muqaddamah Sultan atau tentara pelopor Sultan. Sedangkan Ertugrul sendiri menyandang gelar Sultan Oki atau Kening Sultan. Pada tahun 1288 Masehi, Ertugrul meninggal dan diangkatlah Utsman putranya sebagai penggantinya. Utsman juga menyandang gelar B karena kesetiaannya pada Sultan Alauddin I. Dan juga Utsman diberi daerah yang lebih luas dan bisa memakai mata uang sendiri. Bahkan namanya disebut dalam khutbah setiap Jumat. Pada tahun 1299 Masehi, Mongol menyerang Seljuk Rum, tapi berhasil digagalkan oleh Utsman. Tak selang lama, Sultan Alauddin I meninggal. Karena Sultan Alauddin I tidak mempunyai anak, sehingga Utsman menyatakan diri sebagai Padishah Al-Utsmani atau Raja Kerajaan Utsman, dan berdirilah Kerajaan Daulah Utsmani. Selanjutnya adalah perkembangan dan peradaban. Perkembangan dan peradaban ini adalah penerapan yang diakui raja kepada sebagai peraturannya. Yang pertama adalah diterapkan pemberian hadiah pada tentara yang berjasa, hilangnya diskriminasi, dipilihnya orang-orang cakap dalam organisasi, perlakuan baik ke saudara baru dan hak rakyat terpenuhi, memberi kesempatan pada tenaga profesional dan terampil untuk mengelola negara. Kedudukan orang Turki menarik minat negeri bahkan sampai memeluk agama Islam.
kebebasan dalam beragama. Pemerintah tidak fanatik terhadap agama tertentu, hingga wilayah Turki menjadi perlindungan orang-orang Yahudi dari serangan Kristen di Spanyol dan Portugal pada abad ke-16. Periodisasi Turki Utsmani. Yang pertama, 1299 sampai 1499 Masehi. Awal berdirinya sampai kehancuran sementara oleh serangan Timur Leng. Yang kedua, 1403 sampai 1566 Masehi. Merupakan rasa restorasi kerajaan, pencermatan pertumbuhan serta perluasan kerajaan. Periode ketiga adalah kemampuan untuk mempertahankan wilayah hingga lepasnya Hungaria. Periode keempat pada tahun 1703 sampai 1839 Masehi ditandai dengan berangsur-angsur surutnya kerajaan dan pecahnya wilayah di tangan penguasa. Periode kelima pada tahun 1839 sampai 1924 Masehi adalah kebangkitan kultural dan administratif dari pengaruh ide-ide barat. Selanjutnya adalah strategi kebijakan pemerintahan. Oke teman-teman, silahkan kalian baca. Di sini aku sudah merangkumnya. Kalau ada yang kurang menurut kalian, tolong disarankan di akhir ya. Oke, yang pertama adalah Utsman, yang kedua adalah Orkan, yang ketiga adalah Murad I, yang keempat adalah Bayezid. Silahkan kalian kalau mencatat di pause videonya, oke? Oke, yang selanjutnya adalah strategi kebijakan pemerintah masih sama. Pemimpin yang kelima adalah Murad I. Pemimpin kelima maksudnya Muhammad I, yang keenam Murad II, yang ketujuh Muhammad Al-Fatih, yang ke-8 Bayezid II, yang ke-9 adalah Salim I, yang ke-10 adalah Sulaiman Al-Qununi. Selanjutnya adalah faktor kehancuran dari Turki Utsmani. Faktor eksternal dulu ya teman-teman. Timbulnya kegiatan nasionalisme. Muktamar ini semua adalah kegiatan-kegiatan yang diatasnamakan tentang nasionalisme. Kedua adalah kemajuan teknologi di barat. Yang ketiga adalah konspirasi Yahudi menjatuhkan Khalifah Mustafa. Ini berdampak besar banget bagi Turki Utsmani. Faktor internalnya, yang pertama adalah wilayah kekuasaan. Luasnya wilayah kekuasaan, ledakan jumlah penduduk, heterogenisasi penduduk, kelemahan pada penguasa dan sistem demokrasi, budayanya pungli, pemberontakan tentara Jenisari pada tahun 1525, 1632, 1727, dan 1826. Merosotnya ekonomi, rendahnya kualitas keislaman, mengabaikan bahasa Arab, dan gonta-ganti pejabat. Itu semua faktor kehancuran Turki Utsmani. Oke, sampai dulu di sini teman-teman. Silahkan kalian belajar. Selamat belajar dan terima kasih. Kalau ada pertanyaan silahkan masukkan ke email ini. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.